bisa diberkati oleh firman Tuhan dari Ibu Munte? Yang diberkati sekali katakan amin. Saudaraku, kita sangat bersyukur tentunya untuk gedung gereja ini. Amin saudaraku. Amin. Tapi seperti kata Ibu Munte tadi, kitalah gereja Tuhan yang sesungguhnya. Dan dari firman Tuhan tadi kita mengerti semua kita harus mau bertumbuh, berubah dan berbuah bagi Tuhan. Amin. Mau menanggalkan manusia lama, mau jadi manusia baru, mau dewasa rohani. Kita sudah dengarkan dari Ibu Munte tadi, dari Kejadian 1, bagaimana Tuhan mau memulihkan kita. Amen. Tuhan mau kita segambar dengan Dia, dan Tuhan mau kita berkuasa. Yang percaya Dia di sini berkuasa, katakan amin. Amin. Kuasa atas dosa, berkuasa atas penyakit, berkuasa menang atas semua godaan-godaan setan. Dan tentunya tadi yang ketiga dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan mau kita beranak cucu memenuhi bumi. Amin. Sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya, Tuhan telah memberikan perintah agung kepada kita untuk menginjil dan memuridkan. Mari kita lakukan dengan sukacita. Amin. Tadi sudah jelas dijelaskan dengan sejelas-jelasnya lagi oleh Ibu Munte, bahkan dengan tahapan dan contoh-contoh dari kesaksian hidupnya. Semua kita pergi menginjil. Amin. Kurang kuat aminnya. Amin. Dimulai dari KKR kita besok hari. Amin. Kita bawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Tiap jiwa berharga. Amin. Seberapa yang bisa kita bawa, sebanyak-banyaknya kita bawa untuk Tuhan. Lalu kita muridkan mereka. Minimal 1 orang kita di sini memuridkan 1 orang lagi dalam 1 tahun. Amin. Siapa punya iman kalau dalam 1 tahun ke depan dia bisa memuridkan minimal 1 orang saja? Angkat tangannya. Mari katakan tinggi-tinggi, saya bisa memuridkan orang. Minimal 1 jiwa dalam 1 tahun ini. Yang sungguh-sungguh beriman dan percaya, katakan amin. Saudaraku, lihat itu. Lihat dulu dengan iman, baru jadi. Amin saudara. Bahkan kata Ibu Munte tadi, dalam setahun kita bisa 3 kali KKR. Jadi kalau ada yang sudah kita bawa jiwa, belum berhasil kita muridkan, di KKR Paskah kita imani, bawa jiwa lagi yang itu berhasil kita muridkan. Lalu ada lagi KKR kemerdekaan. Lalu saudaraku, gereja ini dengan gedung sebesar ini segera kita penuhkan. Segera 2 kali kebaktian. Segera ibadah sore hari. Bahkan terus kita beriman dengan iman dulu saudara. Amin. Kita buka KKS baru di daerah-daerah baru. Bahkan beberapa waktu lagi, beberapa tahun lagi, gereja Manado bisa membuka cabang baru lagi. Bisa saudara. Memang itu adalah hal yang besar. Tapi kita anak-anak Tuhan, loh, sudah turun hujan, tandanya harus lebih lama firman Tuhannya. Karena belum boleh pulang. Tidak, saya sebentar saja. Sudah dengar sampai baik. Maukah saudara mendengar sebentar lagi? Kita harus mau beriman, percaya untuk hal-hal yang besar. Khususnya dalam menggenapi perintah agung. Karena perintah agung adalah pesan Tuhan terakhir sebelum dia naik ke surga. Kita manusia ini saja, pesan terakhir dari seorang manusia kita anggap paling penting. Apalagi Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berikan pesan perintah agung, menginjil dan memuridkan. Dan dia berjanji tidak pernah meninggalkan kita, tapi menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib. Jadi besok hari saudara bawa jiwa, saudara akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan Yesus hadir di sini. Siapa mau beriman untuk hal-hal yang besar? Malam ini saya ingatkan semua kita harus punya
semua saudaraku. Roma 4 ayat 18 sampai 24. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, semua katakan tidak ada dasar. Namun Abraham berharap juga dan percaya, semua berkata percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Lihat janji Tuhan digenapi. Lihat saudara pergi meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Lalu kabar itu tersiar, akan lebih banyak orang sakit datang. Mereka bilang datang ke GKI Manado, datang kepada anak-anak Tuhan, datang kepada orang-orang percaya. Saudara lihat tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Lihat saudara yang penakut, pemalu, saudara berani memberitakan Injil. Bukan hanya saudara bawa jiwa besok ke KKR, tapi nanti siap KKR saudara bawa jiwa tiap-tiap kebaktian minggu. Sehingga tiap kebaktian minggu di gedung gereja yang baru ini selalu ada jiwa baru, selalu ada keselamatan, selalu ada kesembuhan, selalu ada kebebasan. Lihat sesibuk apapun saudara, seberapa berat masalah saudara, saudara tetap mampu berbuah bagi Tuhan. Dan dimanapun Tuhan meletakkan saudara, saudara lihat bahwasanya itu tidak ada yang kebetulan. Tuhan mau saudara jadi terang, jadi saksi, jadi garam di tempat tersebut. Kenapa? Tuhan punya panggilan yang besar dalam hidup saudara. Namun kerap kali anak-anak Tuhan lupa akan panggilan Tuhan ini. Dia hanya kepengen untuk dirinya saja. Berkat, ya untuk dirinya. Tahukah saudara, kita diberkati untuk memberkati. Dan berkat yang terbesar adalah keselamatan jiwa kita. Mari kita kabarkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kalaupun ada tantangan, kalaupun ada situasi yang sulit, saudara punya keberanian iman. Ada seorang di dalam Alkitab yang kita mau baca ayatnya. Dia berada di tengah situasi yang sulit, di mana mayoritas orang, artinya kebanyakan orang tidak setuju dengan dia. Tapi dia tidak mau menyerah, dia tidak mau berhenti, dia tetap percaya, dia tetap kerjakan apa kata Tuhan. Namanya Kaleb. Dia punya teman namanya Joshua. Suatu hari Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Tetapi dari 12 pengintai, 10 orang membawa kabar negatif.
Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Jebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Jordan. Kita pun jangan begitu, saudaraku. Maunya aku menginjil, maunya aku memberikan. Hanya aku sibuk kali. Hanya itu sama dengan tetapi. Kalau udah dibuat tetapi, yang di awal membatalkan semuanya. Gara-gara ada tetapi. Bayangkanlah seorang pemuda, mau mengajak seorang gadis untuk berpacaran dengan dia, menjadi kekasihnya. Lalu gadis ini menjawab, memang abang dibanding semua pemuda di gereja ini paling ganteng, paling kaya, pekerjaan abang pun paling bagus. Aku itu bang, hanya aku tidak suka sama abang. Walau gunanya dipuji tadi. Aku tidak usah dibilang dia paling ganteng, tapi aku mau bang, kan begitu? Demikian juga kita, jangan ada hanya. Tuhan mengatakan bahwasanya kita gerejanya, kita tubuhnya, kita perlu melakukan perintah aku, maka kita katakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Apapun tantangannya, Tuhan bersama kita jauh lebih besar dari semuanya itu. Akan tetap ada orang-orang yang melawan. Artinya akan tetap ada suara-suara negatif saat kita mempraktekkan keberanian iman. Bahkan saat kita mulai pergi bersaksi dan menginjil, saat kita mulai banyak berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga untuk memuridkan jiwa-jiwa, mengunjungi jiwa-jiwa, akan banyak suara negatif. Tapi jangan saudara menyerah, jangan saudara berhenti. Katakan amin lebih kuat lagi. Karena kalau Tuhan berjanji, Dia menyertai, maka Dia pasti menggenapi janjinya. Dan kalau Tuhan menyertai, itu lebih daripada cukup. Kita punya keberanian iman seperti Kaleb, seperti Abraham. Kenapa? Karena dasar kita adalah firman Tuhan. Langit bumi bisa berlalu, firman Tuhan kekal selama-lamanya. Katakan amin, saudaraku. Dan Tuhan kita tidak bisa berbohong. Kalau Dia berjanji, Dia akan menggenapi janjinya. Saudara miliki keberanian iman. Sekali lagi, miliki keberanian iman. Yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kalaupun akan ada masa kesusahan yang melanda hidup saudara karena saudara melakukan perintah agung, tetaplah beriman. Kalau ingat kisah Sadrak, Mesakh, Abednego, mereka mau dilemparkan ke dalam nyala api karena percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak menyangkal Tuhan. Saudara pun jangan pernah menyangkal Tuhan. Jangan pernah berdiam diri. Jangan pernah tutup mulut, tidak berani bersaksi. Saudara, ketika dan Sadrak, Mesakh, Abednego, dan yang tidak ikut saudaraku, mau dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala, demikianlah marahnya raja, dikatakan panaskan sampai 7 kali daripada biasanya. Orang yang melempar mereka pun mati. Tapi apa kata mereka? Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Memperhatikan baik-baik. Begitulah dia percaya kepada Tuhan, begitulah dia mempercayai hidupnya. Dia berkata, kalaupun tidak, kami tidak akan sujud menyembah. Kami akan tetap percaya pada Tuhan. Begitulah keberanian iman kita. Amin, saudaraku. Saya percaya di saat kita memiliki iman yang berani, maka kita pasti memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Dimulai dari esok hari KKR kita berkemenangan. Yang sungguh-sungguh percaya, katakan amin lebih kuat lagi. Namun yang kedua, saudara, malam ini yang terakhir saya mau sampaikan, selain keberanian iman atau iman yang berani, miliki juga iman yang tekun atau ketekunan iman. Dari hidup Kaleb kita lihat, bukan hanya dia berani berdiri berdua dengan Yosua,
Tidakkah saudara bersyukur bahwasanya di depan mata kita juga ada teladan kehidupan Ibu Munte yang juga memiliki pengurapan atau roh Kaleb. Kalau usianya sekarang dia tetap menyala-nyala, maka lebih menyala-nyala lagi daripada sebelumnya. Kita yang masih lebih muda dari beliau, mari miliki ketekunan iman. Jangan pernah berpikir untuk mundur dari pelayanan, apalagi berhenti atau sekedar mengerjakan sebagai rutinitas. Tidak, biarlah rohmu menyala-nyala, kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Banyak orang awalnya sangat panas, tapi kemudian menghadapi testing waktu, semangatnya redup, padam. Kita tidak mau demikian. Kita tahu mengikut Tuhan bukan seperti lari sprint, lari jarak pendek, tapi lebih seperti lari maraton. Kita perlu ketahanan. Saudara perlu terus-menerus bertekun menginjil, terus-menerus bertekun memuridkan di dalam Tuhan, dan punya iman bahwasanya semua yang saudara tabur pasti saudara tuai. Setiap firman di dalam penginjilan, di dalam perkunjungan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tidak ada yang kembali dengan kosong. Betul, kalau saudara melakukannya, penderitaan datang, aniaya datang, persoalan datang, tapi tidak dapat tiada, Tuhan pasti menolong saudara. Karena dia lebih besar dari semuanya tantangan ataupun masalah-masalah yang akan kita hadapi. Saudaraku, Filipi 1 ayat 29 berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Yesus. Jadi jangan heran kalau ada penderitaan. Jangan gara-gara ada penderitaan, aku udah menginjil, aku udah berkorban, aku udah bawa jiwa, kok justru aku kecelakaan, kok justru aku tabrakan, kok justru bisnisku menurun, kok anakku sakit. Saudaraku, banyak hal yang kita tidak mengerti terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, bukan berarti semuanya akan aman-aman saja. Justru makin saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan, setan makin tidak senang. Kalau tadinya dia tidak merasa saudara ancaman, sekarang dia tahu saudara ancaman. Dia akan pakai segala cara untuk mengacaukan hidup saudara. Tapi saudara tidak perlu takut. Apapun yang dilemparkan kepada saudara, semua ada di dalam kendali Tuhan. Tidak bisa melewati itu, tidak melampaui kekuatan kita. Saya tidak perlu lama-lama bingung atau tertekan, lalu tawar hati, berhati. Tidak, miliki ketekunan iman seperti Kaleb. Apapun yang sedang ku alami, aku pasti menang. Tuhan akan menolongku. Amin, saudara. 1 Tesalonika 3 ayat 2 berkata, ayat 3 saya bacakan langsung, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kalau 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, semua orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi maju terus, bertekun terus, menginjil terus, memulihkan terus, beriman terus, setia terus. Kenapa? Kita lihat ada upah yang kekal. Ibu Munte tadi sudah mengatakan, mengingatkan kita dari firman, semua kita harus mati. Semua kita harus masuk dalam kekekalan. Sepanjang apapun umur kita, bahkan 80 tahun sudah mantap itu. Apalagi kalau sampai 120 tahun. Tapi 120 tahun
di dalam panggilan Tuhan. Saudara masing-masing juga punya panggilan Tuhan, punya tugas dari Tuhan. Secara umum kita katakan itu perintah agung, tapi masing-masing kita juga punya karunia dan talenta. Kerjakan untuk Tuhan. Ada banyak kesempatan untuk menyerah, jangan diambil. Kaleb dan Joshua, bayangi mereka hidup satu persatu, kawan mereka mati. Mereka terus hidup, mati kawannya, semua yang sepantaran dengan dia bermatian. Bisanya dia lemah imannya. Bagaimana ini? Apakah aku terus hidup ataukah aku mati juga? Betulkah Hebron bisa jadi milikku? Apakah Tuhan betul-betul menggenapi? Banyak pertanyaan bisa dibuat setan. Jangan didengarkan tipu daya setan. Tetap kita berpegang bahwa Tuhan berjanji, Tuhan menggenapinya. Bagian kita tetap bertekun, tetap beriman. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin, saudaraku. Jadi jangan pernah ucapkan perkataan yang bertentangan dengan firman, yang bertentangan dengan iman. Ucapkan selalu kemenangan.